Sok, rek naon di wae teh. Aduh, wawuh gitu kakuring. Saha? Kang Dedi Mulyadi. Oh, di mana nyahona? Di YouTube. Oh, di YouTube. Gubernur mah, Gubernur Purwakarta mah. Apa encan jadi gubernur nage karek-karek. Lamun urang Bogor arek milih. Gubernurnya Kang Dedi. Gambar satu, Kang Dedi. Cabang di dia. Naon anu kaalaman jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Ya kan awalnya kan kata anak-anak tuh Pak, maksudnya tuh kan tidur anak adik saya itu tidurnya di situ. Maksudnya tuh ya keluarga sih mau minta tolong gitu, tolong supaya apa sih ngaku apa? Supaya ngaku saya nanya, ini agak error kalau menurut saya. Saya nanya, kamu datang ke rumah Pak RT Pasnet, mau minta tolong bebasin adik kamu bukan yang lagi ditahan? Iya tolong bantu ya gitu aja. Dia bantu apa? Ngomong jujur ya. Bener ngomong jujur. Ngomong jujur. Enggak ngomong jujur. Waktu itu kamu minta adik kamu ditahan nggak? Iya betul. Sama siapa ditahannya? Polisi Pak. Terus kamu datang ke RP Pasren, minta ngomong jujur nggak? Iya betul. Agar adik kamu Ya bahwa adik saya itu tidur di rumah itu. Nah, itu. Betul. Ya gitu. Minta tolong bahwa benar adik saya itu tidur di situ. Bawa aku bawa. Sekarang udah ingat, nggak berubah lagi. ingat nggak? Enggak, ya saya kan perlu diingat-ingat terus itu Pak. Minum dulu. Kamu turunan Sunan Dalem, masih Cirebon kan? Sunan Gunung Jati kan? Masih turunan Pajajaran, kamu boleh dulu. Soalnya agak Minum dulu. Bener. Saya serius ini. Ini ada kodamnya ini. ya soalnya Enggak, saya minum dulu. Ya, sok, ngomong. iya perlu diingat-ingat juga sih Pak. Saya kan soalnya nggak terlalu ya sibuk kerja juga. Bukan, kamu kan udah 40 tahun, belum pernah nikah. Mantep di sininya. Jadi nggak cair, makanya besok dicairin ya. Udah ingat? Ya ingatnya gitu aja Pak. Datang ke Pak RT Pasren. Ya kan? Iya betul. Mau bebasin adiknya, namanya Jaya. Benar nggak? Ya minta tolong lah nggak mau. Iya, minta tolong. Iya minta tolong. Bebasin adiknya namanya Jaya, ya kan? Karena Jaya itu pada waktu malam minggu tidur di rumah. Nah iya gitu. Di mana? Di rumah si anaknya tuh Pak. Kata adik saya kan gitu. Anaknya siapa? Pak Pasren. Gitu. Tepuk tangan dong biar semangat. Ya
soalnya kan saya kan perlu diingat-ingat lagi sih Pak. Iya. Iya, Soalnya nggak terus terang aja apa-apa. bukannya saya takut bukan apa ya. Soalnya kan saya kan Takut, maksudnya masalahnya sama iya, polisi. soalnya kan udah lama sih Pak posisinya. Enggak, ini video ini, YouTube saya ini jujur, saya menayangkan nggak ada dipotong sedikit pun. Iya. Ini peristiwa, gitu loh. Kamu dari rupa mengingat baru, Iya. Makanya mana yang jujur kamu apa PRT Pasren? Kalau menurut saya kamu kalau lihat dari begini, Ya ya. soalnya kan ya tahu sendiri lah. Nggak punya Udah HP. lama sih Pak terus HP-nya dijual sih Pak waktu itu. Oh, Iya. HP siapa yang dijual? HP saya Pak. Tapi nggak pernah Soalnya tahu. kan buat mondar mandir sih Pak. Oh iya, mau ganti HP nggak? Aduh, Mau beli HP nggak? soalnya kadang-kadang mencet-mencetnya agak kaku Pak. Aduh jangan Pak lah. Pak jangan Pak. Mau beli HP? Ini HP di sini. Aduh jangan Pak. Ambil. Jangan Pak, malu Pak. Malu Pak. Kalau ditolak Tuhan marah. Ayo ambil. Beli HP. Jangan Pak. Udah sini. Malu Pak. Tuhan marah Pak. Malu Pak. Nggak boleh tolak. Nggak dikasih rezeki loh sama Tuhan. Saya mau bantu kamu biar kamu udah berkomunikasi. Bilang apa? Bilang apa? Ya. Iya, ini orang cermin orang jujur dikasih duit nggak mau. Dikasih jodoh kamu mau nggak? Nanti, Pak. Jangan dulu aku juga belum dapat. Di kantor, kami nonton di kantor. Wes, udah beli HP ya. Iya. Habis ini pulang Cirebon beli HP ya. Nanti biar lihat YouTube-nya lihat, nanti kamu ingat ya. Oke? Pengen adik kamu bebas kan? Pengen, Pak. Pengen berdoa ya. Minta sama almarhum ibu dan bapaknya ya. Ayah siang. Alhamdulillah. Oh banyak. Se-RT. Ini keluarganya Pak RT Pasren. Alasan datang menemani mereka. Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi ya berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri, mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya,
atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT pasien kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini dikekang di penjara. Apa dasarnya keluarga besar ini meyakini yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 tahun. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang-orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada satu detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang dihenti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Masih tetap sampai hari ini Betul. Jaya tidak melakukan. Tidak, apa kasarnya tuh dia tuh ya istilahnya ya nggak berbuat lah gitu. Nggak berbuat. Jaya selama di dalam tahanan pernah ada orang yang nyodorin surat pernyataan untuk ditanda tangan. Selama di tahanan. Artinya selama di Cirebon, di lapas. Aduh, kalau itu sih Nggak ditanya. Saya khawatir selama di Cirebon, di lapas, Jaya itu disodorin surat suruh ditanda tangan. ya itu waktu kemarin tuh nanya tuh Pak, ya itu pernyataan garasi itu Pak. Oh, pernyataan garasi. Betul, saya tanya tuh. Oh. Cuman kan kalau adik saya kan ya orang namanya juga nggak bisa, ya kurang bisa baca lah, ya bisa sih Oh, bisa. waktu di lapas Cirebon. Betul kata dia. Jadi ada yang nyodorin surat suruh tanda tangan garasi. Ya begitu katanya. Garasi itu pengakuan bersalah loh Pak, Ya, minta makanya saya pengampunan nggak presiden. ngerti, ya. Oh. Cuman kan adik saya kan artinya nggak dibaca Pak, asal nulis aja gitu. Tanda tangan kan itu harusnya ada orang tuanya Iya, atau betul. ada pengacaranya. Itu yang ngajuin minta suruh tanda tangan garasinya siapa? Ya saya sih nggak tahu ya, pokoknya di situ maksudnya ada. Dia di lapas. Di lapas, pokoknya di lapas. Kalau di lapas, Ya mungkin oh keluarganya nggak tahu. nggak tahu, saya nggak tahu Pak, waktu penandatanganan gitu itu nggak tahu. Oh, di lapas ada orang yang nyodorin dia agar nanda tangan garasi. Iya. Terus berarti kan orangnya bisa masuk lapas. Orang bisa masuk lapas berarti izin dari lapas. Keluarganya nggak tahu. Pengacaranya tahu nggak? Ya waktu itu kan ya nggak tahu juga ya Pak. Nggak tahu ya. Iya. Nanti cek pengacaranya. Kalau Jaya pengacaranya Pak itu ya waktu dulu Pak, ya. iya Pak. Ya kan. Nah, pengacaranya jangan-jangan pengacaranya nggak tahu. Ya, nggak ngerti. Wah, nggak ngerti juga orang Iya. disuruh nanda tangan suruh garasi tujuannya apa coba? Nah, tujuannya agar kasihan sama yang bersangkutan agar mendapat pengampunan atau orang ini diutus oleh seseorang untuk menyempurnakan seluruh rangkaian peristiwa yang diperbuatnya. Nggak tahu ya Pak ya kalau itu sih. Cuman Aduh. maksud adik saya tuh ya pokoknya orang lapas katanya maksudnya tuh. Orang lapas. Iya, orang lapas. Ya nggak tahu saya juga tuh. Orang Pak. lapas Iya. suruh nanda tangan, Iya. nyodorin Katanya Walah. bukan kata. Bukan kata Nanti- saya sih. nanti kita cari orang lapasnya siapa ini. Iya. Saya kan Nggak waktu boleh. cerita yang ini waktu kemarin tuh Pak, besok kemarin tuh hari kemarin. Kasihan dong orang
Aduh, sama orang dianggap bodoh, sama orang kecil itu jangan terus-terusan diperdaya dong. Aduh, ampun. Ya saya juga baru tahu tuh waktu tadi Pak, tadi waktu besuk tuh di Lengkong itu tuh. Oh, katanya orang lapas ya. Ya kita cari deh orang lapasnya siapa dan kamu disuruh siapa. Awas ya, hati-hati tindakan-tindakan ini. Ini jangan dianggap manusia itu menjadi bahan atau alat permainan, nggak boleh. Ya. Nah, ini kemarin Jaya yang cerita ya? Iya, bukan dari saya, maksudnya Jaya kan cerita tuh. Ya bukan, Iya. Jayanya cerita ke bapak. Betul. Oh, Jayanya cerita ke bapak cerita itu ya? Cerita itu. Langsung oleh bapak diapain Jayanya dikasih tahu? Ya udah kali ya, orang udah terjadi Pak ya. Terus mau gimana? Ya makanya saya tuh ngasih taunya tuh. Ya barangkali ada ini dibaca dulu lah, walaupun ngebacanya enggak istilahnya enggak sesempurna yang orang pendidikan tinggi tuh Pak. Iya. Ya minimal dibaca dulu lah maksudnya. Ya kalau nggak dibaca dulu tetap harus didampingi oleh keluarga Pak. Itu sih enggak tahu Pak saya juga. Iya makanya. Iya. Sodorin kertas suruh ditanda tangan. Sodorin kertas suruh cap jari. Sodorin kertas. Gimana sih ini? Jadi waktu ditangkap itu Jaya sama ibunya sudah nggak ada. Sebelum ditangkap Pak, ibunya bapaknya udah meninggal. Jadi sebelum jadi Jaya ditangkap dalam keadaan yatim piatu. Betul itu. Ya Allah. Jadi dalam keadaan yatim piatu ya. Usia berapa waktu itu? Berapa ya? Ya kisaran 20-an Pak. Usia 20-an. Masih punya adik yang kecil. Masih. Anda bayangin sebuah keluarga yang yatim piatu. Kalau saya sebut ibu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, menghadapi sebuah musibah yang begitu berat dalam hidup. Anda bayangin. Coba rasakan oleh kita. Coba rasakan oleh kita. Kalau kita yang mengalami itu apa? Coba rasakan. Punya hati enggak sih? Punya rasa enggak? Punya jiwa enggak? Bertuhankah kalian ini? Bertuhan atau tidak? Bertuhan atau tidak? Punya agama atau tidak? Di mana rasa yang kalian miliki? Di mana rasa kemanusiaan yang kalian miliki? Siapapun. Waktu itu bapaknya dulunya udah nggak ada. udah nggak ada Pak. Jadi 7 bersaudara menghadapi sebuah peristiwa yang begitu berat. Saya kadang-kadang juga di pikiran saya tuh udah ini Pak, ngerasa nggak kuat gitu loh. Oh iya. Ya artinya ya mau tidak mau kan harus saya lah. Iya. Keluarga yang lain kan istilahnya udah punya urusan masing-masing Pak. Bapak yang tidak punya istri Betul. lah yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab sepenuhnya lah mewakili ayah dan ibunya itu. Hebat. Iya, keren. Bapak lebih mulia dibanding yang lain, Pak. Makanya sampai sekarang kan tahu sendirilah, saya nggak mikirin diri saya sendiri Pak. Jadi Bapak sampai nggak nikah, Ya istilahnya pokoknya udahlah kesampingin dulu. salah satu faktornya karena tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap Jaya. Saya kasihan Pak, kalau nggak ada ya saya ngurus apa lagi Pak.
kalaupun diperiksa nanti di Mabes Polri, Bapak sudah siap. Siap Pak. Bapak sudah mengingat, Udah ingat Pak. sudah ingat total. Betul. Tidak blank lagi. Iya. Ya kan? Ini yang saya salah menurut. Bapaknya tetap semangat, yakin, orang-orang yang bersih hatinya, munajatnya sampai pada arasinya Allah. Ya, Bapak yakin Pak Tebasin berbohong? Yakin Pak. Yakin. Soalnya adik saya tuh, saya tanya sama adik saya sendiri waktu kemarin tuh, bener dia tidur di situ Pak. Iya. Waktu malam minggu itu. Dan saksinya banyak. Banyak Pak. Bukan hanya satu. Betul. Ya. Iya, betul. Nanti kita uji di Mabes Polri ya Pak ya. Siap, Pak. Bapak dari Cirebon ke Mabes Polri, kalau bolak-balik saya siapin tempat di Jakarta biar Bapak gampang datang ke Mabes Polri. Ya. Ya. Selamat. Nah, kemudian hari ini kan muncul berita nih Pak, rame, dan sudah ada pernyataan dari kakaknya Jaya. Kan kita menjadi ada kepusingan hukum kalau saya kira kan. Ya, Dari luar, bener nggak para terpidana ini sudah bikin gerasi? jadi saya pertanyakan, bagaimana sampai kalian berdua bisa mengajukan gerasi? Pak, pertama karena kami dianggap oleh lapas pada waktu itu berkelakuan baik, sehingga kami ditawarkan dengan iming-iming bahwa akan bisa turun putusannya. Kalau lapas ngajuinnya harusnya bukan gerasi Pak, remisi. Itulah yang diungkapkan pada waktu saya bertanya. Saya katanya terus bagaimana sampai akhirnya kalian mau? Kami diberikan semacam draft, ya, yang sudah jadi. Kemudian saya menyalin dan kemudian saya tanda tangan. Itu kemudian saudara serahkan kepada siapa? Ya kepada pegawai Kalapas. Siapa pada waktu itu yang memberikan draft surat untuk pengajuan gerasi? Mereka bilang Pak Hendra. Pak Hendra. Pak Hendra itu pegawai lapas Cirebon. Menurut informasi yang kita dapatkan dari mereka, Pak Hendra ini Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang ASN atau pegawai lapas, barangkali belum ASN, melakukan langkah hukum dengan mengajukan gerasi bagi para terpidana untuk ditandatangani tanpa sepengetahuan kuasa hukum atau orang keluarganya? Oh jelas tidak boleh Pak, karena yang berhak melakukan atau menjalankan gerasi itu adalah terpidana itu sendiri atau keluarganya atau kuasanya. Itu yang Kan tetap yang nanda tangan terpidana, tapi yang punya inisiatif adalah pegawai lapas. Kalau dari pengajuan gerasi berarti ada pengakuan perbuatan dong Pak. betul. Sehingga mohon pengampunan. Betul. Sehingga saya pertanyakan, saudara, gue bilang, kalian tahu nggak kalau yang namanya gerasi itu apa? Mereka tidak tahu. Saya kata, yang namanya gerasi itu adalah kamu telah melakukan satu perbuatan dan kemudian kamu mengakui perbuatan itu. Sehingga dengan telah kamu akui perbuatan itu dan kemudian hukumannya menurut kamu terlalu tinggi, kamu meminta permohonan gerasi kepada presiden. Nah, pertanyaan saya bilang, kamu ngakui nggak perbuatan? Saya tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan sampai saat ini, Pak. Terus kamu tahu isi gerasi? Pak, kalau saya tahu, menurut dia, kalau saya tahu bahwa itu adalah bahwa saya telah mengakui, saya tidak akan mau tanda tangan. Kan mereka menyalin memindah. Tapi dia tidak tahu isinya apa. Yang namanya jawaban gerasi tersebut dinyatakan ditolak atau tidak, mereka sendiri belum pernah. Dan sudah dinyatakan ditolak menurut penjelasan. Tetapi secara pasti Penjelasan dari pengadilan Cirebon ya? Iya, betul. Tetapi dia sendiri belum pernah. Jadi salinan jawaban gerasinya mereka tidak terima sampai hari Belum ini. pernah melihat yang bagaimana ini. PK kan ada novum baru yang menyatakan mereka tidak membunuh, Iya. tidak melakukan perbuatan pemerkosaan, Betul. walaupun pemerkosaan tidak masuk ya.
Tetapi mereka sendiri di gerasi sudah mengajukan, mengakui perbuatan itu. Gimana konsekuensi hukumnya? Hakim kan nanti jadi liar, Pak. Nah, ini kan harus didiskusikan. Betul, inilah yang sekarang kita diskusikan, Pak, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya dengan adanya gerasi yang diajukan oleh terpidana secara pribadi tanpa pengetahuan baik dari keluarga maupun dari kuasa yang terdahulu, dan kemudian setelah kita pertanyakan pun mereka ternyata tidak mengetahui secara detail isi daripada gerasi ini yang sedang kita coba diskusikan. Ya, ini perlu kita sampaikan ya kepada Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Ada gerasi yang disampaikan oleh mereka dan gerasinya ditolak, Ya. kan? Tetapi ada sejarah gerasinya dibuat seperti ini. Betul sekali. Pengakuan dari para terpidana yang disampaikan pada kuasa hukumnya, dan mungkin kalau para terpidana direkam pun seperti ini. Nah, seperti ini perlu kearifan kita semua memandang ini, karena kita berhadapan dengan orang yang tidak punya kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan terkurung.